3, 2, 1, action. Halo, oke kembali lagi di apa nih nggak tahu podcast apalah. Jadi ini adalah video versi raw bisa dibilang. Atau enggak versi Baik, versi keduanya dari Q&A yang kemarin 2500. Jadi di sini kami akan enggak sih bukan kami ya, gue dulu nggak salah. Jadi di sini gue akan apa ya menjawab pertanyaan kalian yang nanti ditemani sama karakter gue si Burek. halo. Nah, ntar dia bacain komentar-komentar yang menurut dia unik, menurut dia bisa gue jawab. Takutnya ntar ada yang bisa gue jawab kayak kenapa bumi ini bulat atau apa gitu kan ya. Jadi ya Hmm, gue serahkan kepada dia buat nyari pertanyaannya. Ini video nggak diedit btw, jadi ya mungkin durasi bisa sampai sejam atau 2 jam. So ya, yes. Burek. Silahkan waktu dan tempat saya persilahkan. Saya sih lanjut. Terima kasih, Rekan Faiz. Oke, pertanyaan pertama dengan nomor urut 2. Bang, kapan buat video main Minecraft? Wah, Minecraft gameplay nih. Waduh. Kapan main Minecraft ya sebenarnya gue pengen nge-live stream random Minecraft gitu kan ya, kayak challenge apa ya, kalau misal gue nggak boleh nginjak air atau enggak gue nggak boleh mati, nggak boleh ini, gue pengen bikin gitu. Cuma Oh, apa ya, for now karena kalian juga speedrun buat nge-subscribe cepet banget, jadi gue harus kejar-kejaran gitu kan. Ini Q&A beres, gue juga abis ini harus ngerjain project yang lain. Jadi ya semoga aja ntar masih sempat buat kita nge-live stream yang short gitulah, challenge Minecraft biasa gitu. Oke. oke, kita kawan-kawan. Em, Terus ada si Lolipoy Channel dengan nomor urut 34. Nanya dia, Wibu? Kenapa gue sering lihat tanya ini, aduh anak gue jatuh, sorry. Oke. eh gue bisa bilang gue wibu. Kalau nggak gue wibu gue nggak bakal masuk dunia animasi kali ya, soalnya ya itu kayak apa ya, lu mau renang lu harus basah ya kan. Nah Hmm. jadi ya gue mau bikin animasi, mau nggak mau gue jadi wibu, gue seneng habis gue diajar sama teman-teman gue yang animator anjir semua. Oke next. Oke. Terus ada Tamaki Place dengan nomor urut 23. hmm. YouTuber favorit siapa? Duh, youtuber ya. Ya kalau tapi san ya pak, dua nih, kayak internasional sama yang versi lokal. Kalau yang internasional tuh gue suka stylenya Smithy, terus si Soviet Womble sama Fitz. Jadi ya itu buat internasional. Kalau buat yang lokal biasanya gue ngikutin style yang kayak si Milia tuh, si Manca. Nah gue suka yang dia apa ya, bener-bener diedit gitulah, jadi gue nonton tuh terhibur, nggak cuma nontonin orang, ya nontonin orang main biasa. Ada hiburannya gitu. Hmm. Oke, lanjut ke nomor urut 51. Si Nakushan_E nanya, softwarenya apa aja dan biasanya layer itu bisa sampai berapa banyak? uh apa ya, ya soalnya lu nanya apa ya, nanya layar tuh kayak semisal lu nanya umur gitu. Agak nggak sopan, cuma oke lah gue jawab masih bisa. Aplikasi gue biasa pakai Clip Studio Pen atau biasanya disingkat CSP, buat ya buat gambar sama buat animasi. Terus kadang gue pakai Toon Boom kalau klien minta Toon Boom, pakai Toon Boom. Dulu juga pakai Macromedia Flash atau Adobe Animate, Adobe Flash sama aja. Terus masalah layer ya, gue boleh bilang layer layer atau mungkin yang dia bahas itu frame. Ya Hmm. kalau layer doang dia ratusan, kalau frame itu pasti tembus 1000. Jadi ya itu udah kayak makanan sehari-hari lah. Jadi udah biasa sampai 1000 frame, 100 layer atau berapa layer. Next. Oke, Hmm. capek juga ya berarti ya jadi animator ya. Ya namanya orang cari duit. Duit ya nggak salah. Oke, nomor favorit saya nih 47, Redwin Gimation. Sudah berapa lama abang menjadi animator 2D? Apa perasaan abang ketika ditunjuk sebagai Next Director MC Anime ID? Dan bagaimana cerita abang sampai bisa masuk MC Anime ID?
ya. Tadi pertanyaan pertamanya apa? Satu dong, ulangi lagi. Oke, udah satu ya. Sudah berapa lama Abang menjadi animator 2D? Oh, animator 2D kalau dihitung secara historikalnya ya, gue udah bikin animasi 2D itu sejak gue SMP sekitar tahun 2011 kalau nggak salah, 10 11 lah. Mhm. Itu pertama kali make Paint, ya Microsoft Paint yang biasa kalian tahu bawaan dari Windows. Pakai Paint? Jadi ya gampangannya lu kayak gambar satu stick figure, posisi siap gerak, terus di-save pakai nama 1.png, terus Wah, bikin dihapus tangannya, digeser tangannya ke kanan kiri, save PNG apa 2 PNG, 3 PNG dengan kawan, habis itu disatuin pakai apa ya namanya dulu ya, animate GIF gitu atau apa gue lupa. Nah, ini jadilah mhm. sebuah animasi. Jadi kalau dari historical gue harusnya udah belajar animasi itu dari 2011, berarti ya udah sekitar 10 tahun. Tapi gue tengah-tengah sekitar 2013 14 itu sempat berhenti atau enggak ya, enggak totally berhenti lah, gue pindah ke ngurusin art, jadi ya gambar-gambar gitu, nyoba komik dan kawan-kawan, terus nyobain Minecraft 3D juga, jadi balik ke animasi lagi, dan merasa kalau PC gue nggak kuat, laptop gue belum punya PC waktu itu, laptop gue Mhm. nggak kuat, jadi gue balik ke 2D lagi di tahun 2016-an kalau nggak salah, ya pas mau lulus SMA lah, 2016 gue balik ke 2D, masuk di 2017-18 baru bener-bener gue coba untuk diniatin gampangannya. Dan ya sampai sekarang berarti kurang lebih 3-4 tahun lah gue bener-bener baru niatnya. Baru fokusnya baru-baru aja ya berarti ya. Mm-mm. Oke, lanjut pertanyaannya, apa perasaan Abang ketika ditunjuk sebagai Next Director MC Anim ID? Dan bagaimana Abang tuh bisa sampai masuk ke MC Anim ID? Oke, berarti gue jawab yang mana dulu ya? Jawab yang kedua dulu kali ya. Oh, bukan yang Ya, yang pertama dulu, nggak apa yang pertama. Nah, perasaan oke. gue pas tunjuk tuh sebenarnya gue biasa aja karena waktu itu sedikit ada apa namanya, perdebatan kan ya. Oh, kira-kira Direct 2021 mau siapa gitu kan. Nah, ya karena memang kondisinya pada sibuk semua, apa namanya, ada yang magang, ada yang mulai daftar kuliah dan kawan-kawan, gue meluangkan diri buat, oh ya kalau kalian mau belajar secara SOP studio, gue bisa menawarkan diri. Jadi secara nggak langsung, gue bukan ditunjuk, tapi gue mengajukan diri buat bantuin ngedirect gitu loh. Karena Oh. demi kebaikan mereka juga kan, namanya, ya, mereka juga bisa dibilang di bawah umur gue, di bawah umur gue, secara pengalaman Hmm. juga di bawah gue kan, jadi ya pada kayak menghargai kalau mereka ntar bantuin ini biar gampang lah buat produksinya, jadi ya gue ngajuin diri buat bantuin mereka gitu. Terus kenapa kok mereka bisa percaya kayak gitu, nah ini menjawab pertanyaan kedua tadi ya, ketiga ya berarti ya, ketiga itu awalnya gue kenal M Sanim ID dan teman-teman yang lain, Roman Syahlah, Faris, Blend dan kawan-kawan. Itu dulu jauh sebelum MC Anim ID lahir. Itu di Facebook ada yang namanya Minecraft Animator Indonesia. Makanya tadi gue bilang gue dari stick figure ke pindah ke art, terus gue sempat ke 3D Minecraft kan. Itu di Facebook. Ya, Minecraft Animator Indonesia itu dibikin sama si Ryan, atau mungkin kan lebih kenalannya itu Bezodev, yang dia bikin iklan apa namanya, iklan IndiHome di Rewind kemarin. Eh. Nah, jadi ya kita udah punya grup dulu sebelum NCNYD gitu. Terus kebetulan Faris dan Roman punya Facebook, dia kelayapan dan nemu Minecraft Animator Indonesia. Dia join dalam kondisi ya gua, Ryan, terus si Reza atau Tekonikon itu posisinya ya kita udah belajar animasi cukup lama. Jadi kita bisa dibilang adminnya di sana gitu kan. Nah, mereka kayak memandang kita sebagai wah, ada senpai nih gitu. Alhasil ya apa, kita bikin project bareng, kita bikin collab, kita bikin animasi apa, mereka ikut. Nah, setelah beberapa bulan kelihatan kalau oh, mereka bikin animasi, si Fadil sama si Romansyah dia bikin animasi, kadang juga gue nasehatin kayak, oh
ini emang animasi lu bagus, render lu bagus, tapi buat basic misal story, basic layout, dan mungkin Mmm, beberapa gerakan simple tuh agak off, cuma nggak kelihatan gara-gara ketutupan efek gitu kan. Nah, mhm. karena audiens mereka kan anak-anak, nggak ada yang mengkoreksi kan, jadi mereka kalau mau improve harus mencari kesalahan sendiri gitu kan. Nah, makanya gue di situ sering ya ngomentari, terus gue posisi itu belum tahu kalau semisal ada grup di Line namanya Minecraft, kayak Minecraft Animation Indonesia MCNMID itu. Gue juga baru tahu nih belakangan ini pas mereka apa namanya cerita-cerita masa lalunya mereka. Dan ya di 2017 muncul Minecraft Rewind kan itu. YouTube Rewind Minecraft Animation Indonesia 2017. Itu gue belum ikut. Nah, si Faris nge-tag gue, dan karena dia ngepost di MAI juga waktu itu kalau nggak salah, gue sempat baca dan ya gue komen, gue sempat bilang, kalau mau gue bisa bantuin apa, bantuin cerita, bantuin layout, bantuin ngurusin anak-anak, soalnya ya ya lu bayangin aja apa namanya project gede nama Rewind, tapi secara produksinya kan masih orang-orang hobi gitu kan, jadi masih agak berantakan. Nah, gue mau ngajak ribet, kalau mau bantuin ya gue bisa. Nah, di 2018 sebenarnya gue udah diajak buat ikut bikin, tapi kondisinya gue lagi banyak tugas kuliah, jadi kayaknya gue ngacangin Faris gitu seingat gue, nggak yakin juga. Nah, ya Oh, tahu-tahu di tag lagi, oh 18 udah rilis gitu. Oh, kan bikin lagi gitu. Ya udah, gue ngomen lagi, dan untuk kesekian kalinya akhirnya di 2019 gue baru kesampaian buat ikut. Nah, nah, ya dari situ sebenarnya gue juga belum akrab. Gue mulai akrab di Rewind 2020 karena gue bener-bener agak free di 2020. Terus sering ngobrol sama si Leo, sama Roman, sama Blend, Skin, dan kawan-kawan. Dan ya mereka memandang gue sebagai sesepuh gitu kan. mmm, Alhasil nyambung ke pertanyaan kedua tadi, gue dipercaya buat ngebantuin mereka mengurusin project-projectnya gitu. mhm mhm. Panjang. Next. Oke, semoga terjawab ya. Mhm. Selanjutnya, nomor urut 63, Kata Risa. Mau nanya Kak, Kakak ngabisin waktu berapa bulan buat nyelesain bagian Kakak di Rewind tahun 2020 kemarin? Dan aplikasi buat bikin animasinya apa? Udah itu aja. Oke, gue jujur aja nih, Jadi tahap dianimasikan kita ngumpulin ide, bikin naskah, terus bikin storyboard, kita eksekusi animasi, kasih sound effect dan kawan-kawan, edit, compile, upload gitu kan ya. Buat part gua bagian dream atau main hunt scene gitu kan. Itu Mhm. sebenarnya gue cuma perlu makan waktu 7 sampai 14 hari. Jadi Ah, gue masih inget banget apa namanya kondisinya tuh waktu itu sekitar akhir November kalau nggak salah mau masuk Desember. Gue udah ngeberesin storyboard. Jadi storyboard gue bikin sekitar sehari 2 hari. Naskah ada, gue semingguan baru bikin storyboardnya, eksekusi sehari beres, gue upload, terus gue tanya ini gimana, apa beberapa naskah dan ganti kan ya, nggak sesuai naskahnya banget. Dari mhm. romannya sebagai yang ngedirect dia udah mengacaci, wah boleh nih, bagus bagus kayak gini gitu. Ya udah, gue karena apa namanya posisinya gue udah membantu bikin, namanya gue test draft, jadi gue sebelum bikin animasi full tuh gue selalu iseng-iseng nyamain style lah, nge-refresh skill yang sama buat bikin animasi kayak gitu. Nah, gue udah ngasih bantuan ya, ikut build map, gue juga ngasih storyboard, ngasih konsep art, sama tadi test draft itu. Oh, Jadi ya gue ngerasa ntar takutnya supporter yang di karya-karyanya mereka bosen ngelihat, lah tudi-tudi semua yang diposting tiap minggunya. Ya udah, itu masuk Desember gue agak slow down dulu, walaupun emang kondisinya waktu itu bagian Sun SMP yang dibikin si Reza atau Tekonikon itu dia kasih deadline tanggal 16 Desember harus beres, sama punyanya si Ryan yang bagian Ryan Tebeso Dev bagian iklan tanggal 16 Desember beres. mhm. Gua sendiri agak kepaus gara-gara ya apa namanya, gue harus kontrol mereka dan gue ngurusin tugas yang lain juga gitu kan. Nah, habis itu masuk di tanggal 20-an itu gue baru lanjut bikin lagi.
Jadi selama tanggal sekitar ya awal Desember 1 tanggal 2 sampai tanggal 20 itu gue nggak nyentuh rewind sama sekali, cuma bantuin si Reza, bantuin si Rayap kontrol mereka. Tanggal Mhm. 20 gue lanjut lagi bikin sampai tanggal 26 kalau nggak salah, dia 25 tuh kalau nggak salah udah beres. Cuma posisinya gue agak stuck gara-gara kan gue udah deal sama cut apa namanya frame terakhir. Gue kebetulan dilanjut sama si Skin kan ya. Nah si Skin dia Iya. kerjanya cepat, gue seneng dia karena kerjanya dia tuh cepat, makanya dia bisa bikin sampai 7 7 adegan, 7 scene tambahan gitu kan. Nah, awalnya si Skin itu bikin scene awalnya si Dreamnya itu dia dari samping masuknya. Jadi bukan dari depan. Sedangkan punya gua itu kan dia masuknya ke depan kan. Dia portal tuh adep-adepan sama kamera gitu. Nah, gue bilang, Mmm. Skin ini dong apa diganti soalnya gue udah terlanjur bikin dari depan dan dari awal storyboard gue juga kalau nggak salah nunjukin dari depan gitu ada sketsanya. Nah, si Skinnya untungnya lagi online dan dia langsung tinggal ganti kamera atau juga tadi kan tinggal geser kamera bisa gitu kan. Nah, dia udah Mhm. bisa nyesuaiin gitu kayak oke aman. Nah, masalah kedua tanggal 25 itu scene bagian awal gua itu kan nyambung sama bagiannya si Gibran kan atau mungkin kan nyebutnya Abang Gibran gitu. Gue manggilnya dia Mhm. Gibran. Gue dari awal udah ngasih storyboard ini apa namanya kapak dilempar dari kiri ke kanan jadi transisi panning kiri kanan kamera biasa. Nah, dia udah bikin gitu. Nah, cuma agak ada miskomunikasi di mana kan itu udah itu tanggal 25 dan setelah 25 kan banyak cuti bersama kan ya, takutnya pada Iya. liburan atau apa. Nah, itu kita udah saling kontak buat mastiin ini yang kurang siapa aja, terus kurang bagian apa scene apa aja atau mungkin butuh bantuan bagian apa. Nah, si Gibran dia bilang, "Oh, scene dia itu kurang bagian nether update di Basalt Bayam kalau nggak salah. Ya di Basalt Basalt Mmm. Delta ya, Basalt Delta ya. Nah, Bayam yang Basalt lah. Itu kan Iya. bentuknya tiang-tiang dan dia dominan abu-abu gitu kan. Mmm. Nah, karena gue ngebaca itu di kepala gue langsung connect-nya, oh, scene terakhirnya dia bagian apa Basalt, makanya abu-abu. Itu ya sebenarnya gue tanggal 25 langsung gue revisi bagian depannya tuh kasih warna abu-abu backgroundnya. 26 gue kirim, Mmm. ya udah gue nyantai kan. Mmm. Nah, ternyata si punya Gibran pas udah beres atau enggak ya karena gue udah nyantai gue ngerjain yang lain. Setelah beberapa hari gue ngecekin tuh di apa channel Discordnya studionya CNMID. Oh si Gibran udah selesai, gue tonton buat mastiin ada yang salah nggak gitu kan. Nah bahkan si Mhm. Blend sebagai editornya pas compile pun ya dia nggak notice sebenarnya apa namanya, dia nggak notice kalau semisal background gua itu miss banget dari scene-nya si Gibran. Jadi si Gibran dia Nah. ternyata terakhirnya Nether West biasa warna merah gitu, tapi Mhm. dibikin tone warna ungu karena ya dia vibe-nya vibe kayak apa ya indie-indie gitulah, asik lah dia rendernya asik di bawah gue seneng renderannya si Gibran Oke. tuh. Nah dia warnanya ungu, sedangkan ungu kan dia ngejreng gitu kan ya, dia warna yang Mmm. dominan kan. Nah abu-abu itu warna 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 dasar apa warna netral ya, warna putih ke hitam itu warna netral. Nah itu Mhm. kelihatan banget beda. Nah gue nanya, Blen kan ini punya udah dijadiin satu nih ya. Kalau semisal dengan file name yang sama, terus lu ngimport apa namanya apa ya nge-overwrite footage gua Mmm. masih aman kan, makanya lu nggak perlu ngedit lagi kan. Ya dia bilang harusnya sih aman sih Rek. Ya, dia untungnya editor yang bener-bener paham ngedit gitu loh. Nah makanya udah ini biar demi kecantikan bersama, demi biar transisinya enak walaupun emang itu udah perfect match, perfect cut dari kapaknya si Gibran sama kapak gua tuh udah pas tempatnya di tengah gitu. Mhm. Tapi cara bikin karena beda ya gue bilang, "Dah ini gua edit lagi, durasinya masih sama, gue cuma ganti backgroundnya aja, paling ya ganti sejam sejam beres lah di Mmm. si blendnya ya." Udah fine fine aja, boleh boleh ya udah dia nungguin gua beres gak upload, dia tanyain gimana aman aman ya udah aman. Ya beres, jadi secara nggak langsung gue tadi produksi itu sehari 2 hari buat storyboard, terus
dari sekitar tanggal 20 sampai 25 26-an ya 5 sampai 6 hari seminggu berarti kan ya, tambah revisi sehari Mhm. ya sekitar 7 sampai 14 hari lah buat bikin itu. Nggak lama-lama banget. Oh. Toh juga gue udah nggak ada yang lainnya jadi ya bisa full lah sehari bisa fokus ngerjain. Tadi ada apa lagi Mmm. pertanyaannya? Oh iya, sorry. Nah, gue lupa satunya apa, kepanjangan tadi kangen. Enggak, itu aja kalau nggak salah. Oh iya, bentar, tadi pertanyaan mana? Bentar. Oh aplikasi ya, aplikasinya Iya, apa ya? aplikasinya Aplikasi. tadi. Tadi kayaknya udah dijawab ya apa namanya aplikasi pakai Clip Studio Paint, CSP, yes. CSP itu buat main apa namanya main softwarenya buat editing sound effect itu bukan gue yang bikin. Kalau misal kalian baca kredit Oh, itu sound effect diisi sama temen gue namanya Sleketep. Enggak kan? Dia seket. sering dia sering nyingkat namanya Slack Hope Ah, SCLHP atau apalah karena susah bacanya gue panggil dia Sleketep. Slack, Tapi panggilannya dia Slack. sebenarnya Mamat. Jadi ya gue udah izin dia kalau misal Oke. Mat, gue panggil Mamat gak apa kan ya? Gak apa. Atau mau panggil Slack nggak apa bebas gitu ya. Udah, dia panggil dia Hmm. Mamat gitu. Jadi dia yang bagian sound effect, dia butuh waktu biasanya sehari 2 hari buat ngerjain. Jadi kalau misal berapa, gue baca komentar tuh, wah sound effectnya keren. Ya thanks to Mamat karena dia yang ngisi sound effectnya gitu. Mhm. Terima kasih, Mamat. Nah, gue nggak tahu dia pakai apa, tapi setahu gue dia paling pakai Premiere atau Sony Vegas, gue lupa. Terus buat Mhm. final touch-nya gue sambung-sambungin sendiri cuma basic cutting sama basic compiling biasa di video pad. Terus Mhm. si blend kalau nggak salah dia ngasih motion blur, gue lupa tuh di AE atau di Premiere nya dia pakai pakai Adobe lah, dia Mhm. dengan tabahnya itu dia ngedit footage gua. Harusnya tuh dia bisa nanya ke gua kayak Rek tolong dong apa namanya kirimin versi karakternya doang sama versi backgroundnya buat mempermudah mainan Mmm. motion blur gitu kan. Nah ternyata dia beneran masking, dia manually masking, ngasih motion blur Wah. di tangannya doang, di kepalanya doang, dan ya gue ngerasa, lu bilang aja gitu loh, kalau misal si Blan nonton sampai detik ini ya, lu bilang aja kalau emang butuh, gue masih bisa ngirim, gue juga tahu capeknya masking, capeknya apa Mhm. bersihin background dan kawan-kawan, jadi ya begitulah kurang lebih softwarenya. Okay, next. Wah, oke. Next, dengan nomor urut 44. Amel, Amle Amel, 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 1902. Amel, ya Amel, Amel. oke. Amel 1902. Bang, apakah Anda buka komisi bikin animasi? Owo? Coba bikin kalau misal dia ada awalnya. Jadi Owo? ya gue buka komis cuma buat bulan ini atau enggak sampai tengah bulan itu gue pause dulu. Jadi kalau misalnya lu order sekarang boleh, tapi ya dikerjain setelah tanggal 20 lah. Jadi setelah gue ngeberesin ini apa satu komis ini beres, gue mau istirahat dulu, gue pengen ngegame dan kawan-kawan baru ngurusin lagi. Mhm. Jadi kalau misalnya nanya open komis, ya gue selalu open komis cuma antri, pasti itu ada antrinya. Satu itu, dua eh apa mending kalian tabung dulu karena gue yakin beberapa dari kalian pasti kaget ngelihat harganya ya harga animasi gue lumayan tinggi. Kalau misal mau Yes. tahu ya bisa around tiap detik ya tiap detiknya tuh sekitar 75 sampai 150 ribu. Jadi kalau misalnya emang kalian apa ya pengen yang durasi panjang mending kontak langsung aja, jangan jangan ngitung dari tadi ya 100 ribu dah, ntar lu order 1 menit 60 kali 100 600 ribu gitu kan, itu baru animasinya ya, belum misal kalian request musik di mana gue berarti harus ngontak komposer, belum ntar buat sound effect dan beberapa aset lainnya gitu kan. Jadi Mhm. ya kalau emang mau komis ditabung dulu aja, atau enggak kalau mau komis yang simple-simple kayak stiker, GIF dan kawan-kawan masih bisa itu masih bisa dalam harga murah lah, paling ya Mhm. 100 200 ribu buat 3 loop animasi gitu. Mmm. Hubunginnya ke mana tuh kontaknya? Kontak ya Forno paling aman, paling lewat Instagram aja @rekan Faiz, soalnya kalau misal lewat Discord kadang kan settingan Discord ada yang dia nggak bisa ngontak kalau nggak satu server atau nggak temenan kan, dan ya Mmm. gue nggak nggak apa ya meng ACC friend di Discord karena kadang gue lupa.
Jadi ini PC nyala, kadang tuh PC nyala tuh gue tinggal tidur dan ya notifikasi kalian masuk terus numpuk Yes. sama yang lain, jadi nggak tahu kalau misalnya ada nge-add. So ya buat pastinya pasti di Instagram, buat di Instagram gue pasti baca karena Instagram gue sepi. Jadi gue masih bisa baca lah dibandingin di YouTube itu komen gue bener-bener bisa buat baca semua, jadi mungkin beberapa ada yang Mhm. kelewat karena saking banyaknya. So ya kurang lebih Instagram aja kalau mau kontak. Oke, kontak di Instagram. Next, nomor urut 82. Hmm. Berian. Oke. Bang, suka nonton VTuber nggak? Dasar kalian pada tukang SIM ya. Fit Sim. makanya ya anak-anak nge-SIM dasar. VTuber gua sebenarnya mau konten apapun, mau dia VTuber, mau dia cowok, cewek, mau dia aki-aki gitu. Selama kontennya dia Mhm. menarik buat ketonton ya, kayak apa namanya, oh gue lagi mau nyari konten survival Minecraft apa gitu kan. Nah, selama penyampaian dia enjoy, penyampaian dia di kepala gue nyantol walaupun itu panjang durasi sampai setengah jam ya, gue enjoy sama yang disampaikan ya gue tonton. Tapi kalau misal ngomongin VTuber yang live stream, gue jangan nonton karena gue masih punya apa ya, pemikiran kayak kalau gue punya gamenya ngapain gue nonton mereka gitu loh. Hanya ya gue mending main game sendiri daripada gue nontonin mereka main gitu. Nah jadi ya gue kurang tertarik nontonin live stream VTuber, tapi nih karena Mhm. somehow teman-teman gue pada jadi VTuber semua, nggak tahu kenapa. Jadi gue mulai tanda kutip tertarik tapi nggak tertarik banget ya, masih punya tadi apa, ngerasa aduh nonton apa namanya, ya gue bisa ikut main daripada nonton, tapi karena mereka teman gue jadi ya kan kadang bosen, jadi gue tontonin mereka cuma sekedar buat meramaikan lah, iseng-iseng nonton ikut komentar, dan mungkin mereka pun nggak tahu itu kalau itu gue. Jadi ya ya Hmm. that's fun buat bantu-bantu mereka lah meramaikan. Oke. Next di 79 ada Rizky Fauzi. Kenapa nggak bikin animasi 3D? Uff. Apa ya, job desk gue untuk sekarang karena ya gue udah pernah kerja di studio itu, gue tuh di generalis, jadi bisa dibilang gue Ah. mengeksekusi nyaris semua di bagian tuh di, walaupun gue nggak spesialis ya, tapi gue tahu Mhm. dasar-dasarnya, mau bikin cerita, mau dia storyboard, mau karakter desain, terus ya animasi of course karena gue utamanya di animasi, dari raw, clean up, color, efek, bahkan background juga kadang gue ikut bikin. Kecuali editing ya, editing itu kan udah beda lagi, udah bukan job desk gue lah. Jadi ya gue agak mubazir gampangannya kan, namanya gue udah meraih gelar ini terus nggak pindah ke 3D, walaupun emang gue dulu pernah 3D cuma buat belajar dasarnya doang. Dan ya 3D itu beratnya ntar di spek, jadi spek Iya. harus kuat, kita harus bisa ngegenerate kan ya. Dan Mhm. ya gue lebih percaya sama tangan gue sendiri, gue lebih percaya sama kemampuan gue sendiri ketimbang gue ngatur generasi dari komputer gitu. Nah misal oh gue butuh efek percikan api gitu, ya udah gue tinggal nyari Mmm. referensi, gue gambar gitu. Itu gue lebih Oh, nyaman gitu daripada gue harus nonton tutorial dulu terus gue harus bener-bener paham dalemannya dari apa daleman. ya, apa ya fundamentalnya dah, fundamental Iya. dari apa namanya softwarenya itu makan waktu lama, dan ujung-ujungnya ntar kalau misal gue bosen nggak garap, terus laptop Mhm. PC gue nggak kuat ya, masalah gini ada gambar gambar aja, gambar gambar terus. Jadi ya alasan kenapa gue ke 2D ya, gue lebih percaya sama tangan gue, dan ya kalau di tempat tinggal digambar. Iya iya, I see Kan. I see. Next. Bentar bentar, bahas yang tadi nih. Jadi Oh sudah. gini ya kawan-kawan, bukan berarti kalau animasi 3D itu jelek, enggak ya. Oh Jadi ya bukan ya, bukan. jadi ya semua orang punya passion dan ya apa, kebiasaan masing-masing kan ya. Mm-mm. Oke, lanjut. Apakah Anda jomblo baper? Gua tipe orang yang lebih suka menjadwalkan sesuatu gitu kan. Jadi apa ya?
dibilang jomblo, iya gue jomblo. Kalau misal ditanya, punya teman dekat apa namanya cewek, ya ya ada, ya itu si Liu juga kadang deket, apa namanya kita ngobrol, ada cicak lewat bentar. Apa namanya, si Liu Oke. kadang ngobrol-ngobrol, si Ujang juga, Hujan lagi, gue manggil Ujang, dia juga kadang Iya, ya. ngobrol-ngobrol. Ada di kotak-kotak juga ada cewek juga ya, ya mereka bisa bilang teman-teman dekat, ya teman dekat juga cuma for now gue masih punya target buat minimal gue ngasih makan member otok-otok dulu sampai umur gue 25 Hmm. tahun. Ya 2 tahun lagi, ya 2 tahun lagi, ya 2 tahun lagi baru gue balik Oh. kembali ke dunia percintaan. Wah, nggak sih, udah. Wah. Gue baru balik mengurusi apa ya, hubungan lah bisa dibilang. Kalau mungkin Mhm. kalau bisa tanya, ya lu kan nggak bisa dalam 1 tahun itu bakal ketemu pasangan terus nikah kan, ya emang nggak bisa. Kalau misalnya tanya, ya udah punya simpenan, aja nggak enak banget ngomong simpenan. Udah punya, oke lah, bisa bilang udah punya gebetan, ya bisa dibilang Iya. gue udah ada satu orang yang gue targetin gitu. Dan Hmm. apa namanya, kebetulan dia sendiri juga punya pandangan yang sama buat sekarang I fokus see. sama apa ya, karir lah ya, karir dulu, Hmm. baru ntar di umur sekian kita ngurusin hubungan. Ya semoga ya masih 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 baik-baik aja sama orang itu. Yes, Dia yes. nonton lagi, goblok. Oke, lanjut, Lucu. lanjut. Kenapa nama channelnya Urekan Faiz? Apakah itu nama aslimu atau agar nama channel YouTube biar keren doang? Ya kali masa gue pakai nama KTP gua. Ada tuh, ada kalau nggak salah. Ini sorry ya, kalau misal gue membuka komentar kalian ya, jadi waktu itu ada yang komen, dia nggak tahu itu mungkin tugas dari gurunya dia atau apa. Mhm. Gue kaget karena gue posisi bangun tidur terus gue buka HP, baca ya apa ya, kayak subteksnya gitu kan ya, itu namanya Mmm. dia lengkap, termasuk nomor absen, kelas, sama sekolah di mana. Karena kebetulan gue di Semarang, jadi gue ngenotis, kira anjir dia tahu gue sekolah di mana, dulu gue sekolah di mana gitu. Ternyata itu namanya dia, nama channelnya dia full nama, nama absen ya, literally kayak absen ya, like, oh, itu paling gurunya dia sudah gini. Nah, jadi ya Urekan Faiz itu nama dulunya itu, tapi gue udah ngejelasin belum ya, kata ada belum, gampangannya gue suka style gue tuh yang sketsa-sketsa. Jadi dalam, nggak tahu itu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, scribble atau coretan-coretan itu istilah lainnya urekan, ngurek-ngurek lah. Kalau misal ngurek-ngurek mungkin kalian tahu ya, berarti itu bukan bahasa Jawa ya, tapi misal tahu itu dari bahasa Jawa ya berarti bahasa Jawa. Jadi ngurek-ngurek terus gue ubah jadi urekan. Terus kalau misal gue manggil urekan doang, itu kan jadi kata, bukan kata benda ya, urekan kata benda ya, kata benda, tapi kan kurang kurang enak lah dipanggil. Masa ya lu dipanggil sama ya, ya itu. Ya udah gue tambahin nama asli gue Faiz, jadi kayak gampangnya kayak urekan si Faiz gitu, atau enggak petualangan si Faiz gitu kan ya. Nah kurang lebih itu, Oh, sama sinnya gue hilangin, jadi gue ambil urekan Faiz doang gitu, mhm. nama asli. Oke, lanjut ke 55, ada Nadine Naizila. "Bang, pernah napas sejak kapan, berapa lama, dan kapan berakhirnya?" Kalau misal kalian lihat karakter gue hitam sekarang, itu gue nggak napas. Kalau misal karakter gue putih, itu gue napas. Jadi ya, gue bahkan nggak tahu di topeng ini ada alat nafasnya apa enggak. Berapa emang. Oke. Bentar, cari lagi. Nah Bagus. ini, 52, Art Limit Animation. uh Favorit di animator western dan animenya? Pertanyaan yang cukup berat ya. Gue nggak tahu tadi udah nyebut ini belum, tapi ya gue merupakan tipe orang yang susah ngapalin nama, kecuali kalau misal kalian emang deket banget sama gue dan sering ngobrol, baru gue inget nama kalian. Gue tipe orang yang bisa dibilang lebih mengingat dari visual lah. Kayak, oh lu pernah ketemu gue di stasiun Bapak, terus kita kenalan, lu inget nama gue cenderungnya nggak inget nama lu, gue malah inget muka lu, oh kita pernah ketemu di sini.
Itu satu. Jadi kalau ditanya nama animator, gua mungkin bakal banyak salah. Jadi tolong dimaafkan ya. Itu Mhm. beberapa yang dari western tuh salah satu yang gue masih ingat animatornya RWBY namanya Dylan Go kalau nggak salah. Dan dia ya salah satu animator 3D yang gue seneng karena apa ya di 3D tuh jarang banget ada yang bener-bener bisa purely tanpa motion capture bikin animasi yang bagus dan ya dia salah satunya dan punya YouTube juga jadi buat diikutin update-nya kontennya lebih lebih cepat lah daripada ya ya lu tahu sendiri produksi film itu kan bertahun-tahun kan ya bahkan Frozen aja dia salah satu film favorit gua produksi Mhm. sampai 4 tahun sendiri jadi lu kalau misal kerja di studio terus lu udah selesai nih kayak tadi gue ngomong berapa tuh 7 hari seminggu kan ya jadi udah nah Mmm. lu nggak bisa ngepost karya lu karena rilis filmnya masih beberapa tahun ke depan kan nah, sedangkan dia Mhm. karena punya YouTube ya kita bisa ngikutin dengan cepat si Dilon Go. Terus tadi kemarin kalau misalnya gue nemu satu channel, gue lupa namanya siapa karena gue baru-baru ngeliat karyanya dia dan lumayan asik cara ngobrolnya dia. Kalau nggak salah dia Mhm. juga orang-orang barat gitu. Terus kalau dari Asia ya Asia tuh yang anime yang gue mungkin agak ingat namanya Nakamura, Yukata Nakamura kalau nggak salah. Dia salah satu big animator yang god tier lah kalau misalkan nonton Boku no Hero ada satu Gimana? scene bagiannya Todoroki Souto pas dia ngelawan Deku di season 2 apa tuh yang turnamen arc itulah pas bagian dia mau ngeluarin apinya nah itu dia animatornya ya animatornya apa animasinya asik gitu kata Nakamura kalau nggak salah namanya sisanya ya banyak lah cuma nggak apal namanya gue cuma paling inget doang animasi bagian ini misal mau Psycho atau Attack on Titan bagian ini cuma nggak ingat animatornya siapa itu maafkan Mmm. lanjut sedih gue gak bisa ingat lama. Masih bentar. Oke, masih bisalah, bisa. Oke, 40. Romansyah, Halo apa cita Roman. selain menjadi animator pro? Yo nyambung sama yang tadi ya apa Iya. ya gue pribadi ya lebih lebih suka bukan ya ya gue seneng nge-breakdown sesuatu jadi istilah sebuah pro kan itu sebuah achievement yang dianggap dikasih dari orang gitu kan jadi beberapa orang pasti mandang mandang gua mandang beberapa orang lain tuh wah kalian udah pro animasinya bagus karyanya bagus gitu kan karena mereka orang baru atau enggak mereka orang awam gitu kan jadi ya wajar aja misal lu bayi terus lu ngelihat kakak lu jalan ya lu mandang dia wah dia keren bisa jalan udah jago gitu apa misal lu udah gede udah bisa jalan ya lu di jalan doang gampang kan nah, jadi ya istilah buat dipandang apa namanya animator pro itu balik ke audiens balik ke kalian kalau misalkan mandang gue pro berarti ya gue udah jadi pro dan gue nggak punya cita-cita berarti kan ya tapi misal kita ngomongin secara gelar ya wah gue udah dianggap animator pro nih karena gue udah ngerjain A B C ya gue pingin aja makanya gue juga pingin kerja di Disney, Pixar dan kawan-kawan ya entah sebagai storyboard artist atau jadi animatornya buat ya itu masih perjalanan panjang umur gue juga masih sekian gitu gue masih perlu banyak yang dipelajarin dan ya kita lihat aja kalau misalnya suatu saat kalian lihat nama gue di film-filmnya Disney ya berarti ya pertanyaan ini terjawab kita Hai. tunggu Ke minum 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 nggak ada minum, Pak. Anda tidak membiarkan saya cukup untuk beli minum. kan lu robot lu nggak perlu minum aslinya kasih oli mau Boleh. Nomor 26 ada Richeese. gua nggak mau Bisa ricis hmm? nggak mau ricis Saya juga, Pak. oke dari mana tanyanya sorry sorry, sorry. Ya, bukan Richeese. Richeese. Bisakah Anda menjadi teacher animasi saya? ya banyak request jadi guru apa ya gue sebenarnya dulu tuh sedikit cerita aja gue punya fobia bisa dibilang sama yang namanya menularkan ilmu jadi gue dulu SD kebetulan gue
cukup pintar dalam matematika kan ya. Itu kelas 2 SD, kelas berapa gue lupa. Ada ekstrakurikuler sempoa. Jadi gue dulu ikut sempoa, terus kebetulan gue jadi salah satu murid yang pintar dalam menggunakan sempoa. Nah, di situ guru ekstrakurikulernya tuh tiba-tiba ngomong ke gue, "Is, eh, apa namanya, ntar bantuin saya buat ngajarin teman-temanmu ya." Nah, gue di situ, what? Gue langsung, hah? Gua kayak ya umur gue segitu tuh gue disuruh ngajar, umur kelas 2 SD, kelas 3 SD suruh ngajar ya gue eh canggung kan, gue nggak tahu cara ngomong sama orang gimana. Jadi gue dulu bukan tipe orang yang suka ngomong kak sekarang. Gue sekarang kan kak toa, gue sering ngobrol sana sini kan. Gue dulu Mhm. enggak, gue dulu bener-bener pendiam, bahkan di di real life ya gue juga pendiam. Nah, iya itu setelah dia omongin gitu, guru gua emang ada kegiatan keluar, gue bener-bener diem, malah gue mainan sendiri. Dan iya, besoknya gue keluar dari ekstrakurikuler ekstrakurikuler sempat, gue bener-bener keluar, gue saking takutnya. Jadi Ah, gue dulu sempat bener-bener takut karena ya gue nggak mau menyesatin orang gitu kan. Gue tahu kalau misalnya gue pelajarin tuh kadang ada salahnya gitu. Gue takut kalau nyesatin. Sampai around SMP kebetulan itu emang bokap gue dia sering mendengarkan kayak ya ceramah-ceramah online gitu kan, gue nggak sengaja nguping. Emang ada apa namanya, istilahnya, jangan ngajarin orang kalau lu sendiri belum tahu ilmunya gitu loh. mmm, Nah makanya dari situ gue bener-bener gak mau ngajar. Jadi gue dari setelah kejadian itu SMP SMA gue sangat amat menjauhi yang namanya ngajar. Mentok paling gue kayak merangkul teman-teman buat ayo ayo kita nge-project bareng, tapi nggak secara clear ngajar. Oh, caranya gini loh, ke belum mmm, di titik itu gue belum belum berani gitu. Sampai akhirnya ke kuliah. Dan ya, salah satu pintu sukses gua ternyata dikasih jalan itu lewat ngajar. Jadi titik, apa ya, titik acuan, titik loncatan pertama gua buat bisa kenal studio A, studio B itu gara-gara gua masuk studio, terus gue disuruh bantuin ngajar diklat. Jadi waktu itu ada diklat animasi di Cibubur tentang oh, storyboard sama naskah kalau nggak salah, gue agak lupa. Dan dari situ gue kenal banyak orang, gue jadi bisa kecantol sama studio A, studio B. Jadi ya secara nggak langsung sesuatu yang gue takutin zaman kecil malah jadi tombak gue buat berjuang sekarang gitu kan. Nah, kalau bisa ditanya, bisa jadi guru apa namanya, animasi atau gambar nggak? Ya bisa-bisa aja, tapi ingat apa namanya, ya ilmu kan mahal, jadi ya mohon maaf nggak bisa ngasih dengan gratis, kecuali kalau misal kalian cuma sebatas kayak nanya-nanya saran ya. Kalau saran gue masih ngasih itu secara cuma-cuma, secara gratis. Kalau misalkan memang bener-bener mau belajar itu, ilmunya animasi itu nggak cuma sekedar lu bisa gambar dan timing dan kawan-kawan, lu juga perlu bener-bener konsep matangnya tuh sangat amat dalam gitu loh. Jadi ya gue nggak bisa ngasih itu dengan gratis, mohon maaf. Dan karena itu makan waktu lama juga, jadi gue dulu juga pernah ngajar, kebetulan ada kesempatan buat ngajar dosen, jadi gue malah ngajarin dosen bukan dosen ngajarin gue gitu, animasi. Dan ya selama sebulan kalau nggak salah, sebulan seminggu ketemuan 2 kali gitu ya, 2 kali jadi total 8 kali pertemuan. Dan ya alhamdulillahnya dosennya ini sampai sekarang dia juga kadang masih kontak gue di Instagram, cuma sekedar apa ngobrol-ngobrol masalah animasi gitu kan, ya dia pengen belajar animasi. Dan ya secara harga ya ya bisalah buat makan sebulan. Kalau misalnya kalian mau les silahkan daftar les enggak. Ya kalau misal tanya aja lah, gue yakin buat kalian pasti ngeluarin budget segitu belum belum saatnya, mending buat tabung dulu aja. Jadi kalian otodidak, tutorial banyak. Kalau mau nanya tips and trick silahkan tanya, nggak apa, gue masih jawab. Tapi misal buat bener-bener ngajarin animasi, ya mohon maaf kalian harus ngeluarin budget. yes, yes, yes. Oke, next. Next, ke-15 ada Alfat Syamra, "Ya kan telat, BTW animasinya keren banget, kapan face reveal?" Animasi nggak pakai topeng nggak sih. Sebenarnya gue tipe orang yang
tidak mau menghapus sejarah, gue nggak mau menyembunyikan masa lalu gue. Jadi kalau misal kalian emang beneran mau ngeliat muka gue, kalian silahkan scroll aja video gue yang lama, karena gue ingat gue ada video-video lama yang kebetulan gue record live action gitu kan ya, baik itu di YouTube maupun di Instagram. Paling banyak di Instagram sebenarnya, yang cari aja di @urkan_faiz. Terus kalau mau paling gampang, cek yang ngetek gua, yang nandai gua, itu banyak banget teman yang kebetulan dia is foto mumpung nongkrong bareng, ya udah Hmm. foto, ya gue foto. Jadi ya silahkan cek aja di yang tagged foto lah, itu nggak bakal gue hapus, itu pasti selalu ada di situ. Jadi ya silahkan cek aja. Hmm, hmm, hmm. Terus umur berapa? Astagfirullahaladzim. Gue tua. Ya gue tua. Kalau misalnya kalian bisa ngitung tadi, SMP itu 2011 kelas 2, berarti gue lulus SD itu 2010. Terus di track mundur, SD kan dia sekitar 12 tahun ya kalau nggak salah lulus ya. Ya berarti ya gue lahir 98, dan ya Oh iya, tadi hitung umur gue berapa sekarang. ya gitu. PR. Hmm. Terus ada niatan bikin konten Minecraft udah tadi ya. Hmm. Terus nih, siapa dabernya yang di video ini? Tuh. Ini Nah, saya, halo. silakan lo kalau Jadi, mau ngomong promo silakan, boleh boleh. oh enggak. Oke, jadi gini, perkenalkan namaku Medles. Aku ditunjuk oleh Urkan Faiz buat ngisi karakternya si Burek, Blue Rex. Tapi Hmm. namanya sekarang jadi Burek ya? Ya sekarang panggil aja Burek. Ya panggil aja Burek ya. Jadi aku udah kenal lumayan lama sih sama si Faiz. Dari zaman-zaman dia masih gambar-gambar Minecraft. Itu Jangan kapan itu. waktu SMP kalau nggak salah. Iya. Nah, itulah dari berawal dari kenal situ. Terus ya kadang-kadang interaksi gitu. Terus kayak nge-like, terus dia juga kayak nge-notice kayak, "Wah, boleh nggak kita kayak collab gitu? Kayak kamu mau nggak, ngisi share gue gitu, kok jadi kamu gue?" Ya pokoknya, "Lu mau nggak ngisi karakter gue nih? Ini karakternya kayak gini, ini." Terus dulu aku kayak bener-bener mikir kayak, "Ah, ini orang percaya banget sama gue," gitu. Padahal jujur, kami dulu itu nggak terlalu banyak interaksi loh. Cuman dia bener-bener kayak suka banget ngerangkul orang-orang sekitarnya gitu. Dan gue ber gitu. Ya sorry kalau gue ngomongnya belepotan ya karena masih amatir. Pak Andi udah jago, bisa bisa ngisi suara yang gua adalah hunter, jatuh. So yeah, namaku Medlas, aku baru aja bikin akun YouTube lagi. Kenapa? Kan adalah mungkin lain waktu ya. Jadi, mungkin, YouTube-ku mungkin akan ada di bawah ya di Pasti deskripsi. pasti ada kok. Pokoknya kalau support-support nanti ya tanya-tanya aja lah. Bisa lihat channelku, aku juga mungkin nanti ke depannya bakal ngisi konten cover-cover lagu, terutama lagu Jepang gitu. Tunggu ya. Oh tuh dicek tuh, silakan tuh. Kalau misal kalian mau ngesim ke dia gak boleh kok. Makasih, makasih. Plus. Sebelahnya nomor 14 ada Zeki lah pokoknya ya. Bang, ulang tahun kapan? Ulang tahun kemarin. Emang kalian mau ngadu gua tuh? Ya udah, gak apa kalau misalkan kalian mau ngadu gua, ntar gue bikin event dah. Wo Kado hashtag kado urkan gitu. Jadi Siap. ulang tahun itu tanggal 17 September. Kalau misal Mmm, ditanya apa namanya jam dan kawan-kawan, seingat gue masih agak ingat gue lahir tuh malam pasti gue lupa. Yang pasti jam 12, ingat jam 12, semoga lupa. Kalau ntar gue nanya nih, di lu nih, sebuah apa ya, kan mitos ya, mitosnya nih, kalau mhm, anak lahir siang dia takut malam apa enggak, atau kebalikannya? gue nggak tahu. Nggak tahu ya.
Misalnya gue masih ingat apa namanya ada mitos itu, dan itu patokan gue karena gue tuh dulu takut malam gitu. Jadi kayaknya ya gue jam 12 siang baru, ya kayaknya jam 12 siang baru lahir di dunia. Ya jam 12 siang tanggal 17 September tahun tadi, hitung sendiri tahun berapa. Tahun 98. Ya kalau misal kalian mau ngado-ngado ya bebas, cuma nggak bakal kasih alamat gua ya. Kalian ntar kalian masang bom di sini, nggak mau kasih kado gambar aja, atau mungkin kalian mau kirim-kirim beli-beli burger gitu, silahkan. Tuh 17 September tuh, ingat tuh 17 September. Oke, terus ke nomor 10 ada Doni Wae. 1 tambah 1 dikali 0 berapa, Bang? Astagfirullah, tadi pada gue bilang gue tuh senang matematika, cuma kadang kalau misal tanya gitu ke bego, jadi ya satu. Ya bener, satu kan Ya, ya, ya satu benar. kan ya. Takut Ya, salah satu, gue Bang, satu, ntar. satu. Lanjut, 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 next, next. Oke, nomor 11. Bahaya, Bung. Bang, sebulan reset dopamin detox berapa kali? Wah, ya ini pertanyaannya sebenarnya menarik buat dibahas. Jadi kalau misal kalian belum tahu apa tadi namanya dopamin detox, itu sebuah apa ya, stimulan, bukan sih, sebuah hormon. Nah, hormon di otak tentang sesuatu yang membuat kita senang, sesuatu yang membuat kita ketagihan gitu. Baik itu yang positif atau yang negatif. Misal yang positif ya lo ketagihan produktif, lo ketagihan misal menghasilkan duit atau apa. Kan yang ada negatif juga, misalnya ketagihan sesuatu, sorry nih, kayak pornografi atau mungkin sesuatu Hmm. narkoba dan kawan-kawan, kan negatif kan. Nah, Hmm. dopamin detox itu proses kita mereset dopamin kita, reset otak kita biar yang awalnya ketagihan kita lepas dari zona aman lah, gampangannya lah. Nah, kalau ditanya gua apa namanya sering kayak apa namanya dopamin detox, sering mereset reset otak ya, bisa disebut yang bahasa Indonesianya gampang aja, reset otak. Jujur gue tipe orang yang gampang bosen. Jadi gue emang nggak terlalu jago multitasking, tapi gue paling gampang bosen. So ya kalau misal gue udah over produktif, pasti ada titik gue bosen, gue nonton YouTube dulu cuma satu dua video terus back lagi. Dan ya gue kayaknya gue boleh bilang itu termasuk reset otak, karena ya setelah gue apa namanya melakukan sesuatu yang gue senang, gue bosen, dan ya gue harus lari dari titik senang itu kan. Jadi gue nyari yang lain, udah refresh baru baik lagi. Dia bisa dibilang gue sangat amat sering ya, paling dalam durasi seminggu sekali atau 2 minggu sekali lah, setelah ngerjain kerjaan beres, gue selalu Hmm. habis itu nyelari ke ya misalnya game itu, sampai bisa gue game apa namanya 12 jam per hari itu bisa, kalau misal gue bener-bener capek atau enggak udah lepas dari kerjaan. Ya sehari 2 hari itu full game bisa. Oh ya, ya apanya ya, seminggu sekali 2 minggu sekali. Iya sih ya. Soalnya kalau apa menurutku kalau eh entah dopamin pokoknya kayak rasa hype-nya itu kalau nggak dibuang nanti malah jadi overthinking gitu. Dan ya, gue Kayak mager mikir gitu. udah bagus aja atau enggak gitu. Capek tau kak gitu tuh, buat umur umur kita ya, umur kita yang udah kepala 20 itu merasakan itu tuh udah ya mungkin beberapa teman ada yang belum bisa lepas dari itu, tapi beberapa orang yang dia menyadari kayak eh, lu kedepannya setelah lulus dari sekolah pastikan ujung-ujung grinding, lu kerja nyari duit, balik rumah, makan tidur kerja gitu terus kan. Ya Mm-mm. ya lu pasti menemukan belum ngelakuin aja lu pasti bisa mikir gitu. Jadi buat kita yang udah bisa menemukan titik itu ya pasti berusaha nyari titik baru lagi biar nggak jenuh. So ya perlu nge-refresh kita. Yes, yes, yes. Oke, karena durasi kayaknya tinggal 2 lagi ya. Oke, dua Gak pertanyaan keras. terakhir. Hmm. Oke, ke nomor 1 stack 64. Kazuha Oke. Nichiro. Wah, wibu nih. Wibu. Terus pertanyaan gitu, wibu nggak bang gitu? Kayaknya siapa ya? Gak tahu tuh. Ada keinginan ke Jepang. Waduh. eh gue bukan tipe orang yang suka jalan-jalan, walaupun sebenarnya tadi yang dia ngomongin di awal gebetan gue, dia tipe orang yang suka jalan-jalan, dia suka kemana-mana Hmm? ya. Cuma
Gue pribadi kurang suka jalan-jalan, selama bisa di rumah kenapa gue harus keluar. Teman-teman, kan misal kita ngomongin tentang apa ya, kita sebagai pekerja, kita mau nggak sih ke tempat kerjaan idola kita gitu kan, atau nggak idaman kita gitu. Misal tadi gue pengen masuk Disney atau Pixar, mau nggak gue mampir ke negaranya mereka cuma sekedar kayak jalan-jalan atau mungkin study tour ke studionya ya. Kalau Hmm. ditanya buat itu, of course gue mau, karena ya itu kita bisa belajar sesuatu di sana kan. Nah, misal cuma sekedar gue tinggal di sana terus ya hidup di sana, gue mending hidup di sini kalau misal kerjaan gue bisa dilempar ke sana secara online gitu loh. Kayak susah apa, eh, di samping kita bakal hidup sendiri di sana atau mungkin kita cuma sekedar jalan-jalan doang itu, gue repot buat ngurusin kayak gituan, gue mager melakukan sesuatu yang merepotkan gue sendiri. Jadi ya mohon maaf, gue nggak mau ke Jepang. Oke, oke. Dan last question kita cari dulu. Bentar ya. Yang asik nih, yang asik. Apa saja lo nyari yang nggak jelas, gue betak palu. Bentar. Ini aku cari supaya nggak anu ya, nggak Boleh, bebas bebas. pertanyaan itu ini. Nomor 17, Craft 31. Apakah Abang gay? Sangat amat berbobot sekali ya. Ya. Tadi kan bilang gue punya, ya gue punya gebetan tuh, cuma gue nggak ngomong gebetan gue cowok apa cewek ya. Itu juga gue, Iya. eh iya, gue masih normal, gue masih suka cewek, gue masih suka punggung cewek. Gue masih suka punggung cewek. Kalau misal ditanya nih, pendapat gue tentang orang kayak gitu, pandangan gue ke manusia, ke orang ya, itu lebih ke tingkat kesopanan mereka. Jadi gue nggak memandang lu mau dari orang yang pendek, orang yang tinggi, orang yang kaya, orang yang kurang cara ekonomi, atau mungkin lu Mhm. sebagai orang yang gay, lu orang yang transgender atau apa, selama lu sopan sama lu, baik sama gua, baik sama sesama. Ini sesama tuh manusia, manusia dan makhluk hidup lainnya, bukan ya bukan yang gitu. Mhm. Dan tahu ya, tahu tahu apa namanya, lu kalau misalnya tanda kutip sedang apa namanya, sedang sedang ya sedang sedang begitu, sedang bertanduk, ya jangan tempat umum gitu loh. Tahu dirilah, makanya lah, kalau lu bisa ngontrol itu ya gue fine fine aja temenan sama lu. Bahkan beberapa temen gue pun, temen dekat juga ada yang kepalanya miring, dan ya gue fine fine aja kalau misal dia apa namanya, punya pandangan kayak gitu loh. Itu juga si Ziva, si salah satu karakter gue juga, gue bikin dia lesbi. Iya, karena iya, karena it's fun ngeliatin Ada Google. dua cewek yang lucu bersama. Itu fine fine aja, lucu lucu gitu, lucu lucu ya, lucu. Aibnya keluar semua ntar. Oke, Oke. ada lagi apa, atau Hmm, udah? That's quite enough karena udah di timerku udah 58 menit nih. Oh, sama juga ada 50 nih. Oke, kita tutup pakai yang sama ya, pakai script yang sebelumnya ya, apa namanya, yang bagian ini nih gue bacain aja dah. Hmm. Jadi ya, baik kalian yang kebetulan mungkin apa namanya pertanyaannya belum dijawab, mohon maaf banget karena kalian semua cerdik, jujur kalian semua cerdik. Harusnya ngasih rules kalau misalkan kalian cuma boleh nanya satu pertanyaan doang. Jadi total semua seingat ada 85 lebih orang yang bertanya, Mhm. dengan tiap orang itu ada yang tanya dua, bahkan ada yang tanya sampai 6 atau 7. Jadi bisa dibilang total semua pertanyaan yang ada mungkin lebih dari 200 pertanyaan, walaupun beberapa ada Oh, yang sama ya. Nah ya gue, ya nggak bisa menjawab semuanya, jadi dimaafkan. Terus gue ngomong terima kasih banget buat support kalian yang sangat amat speedrun, tahu-tahu wih. dah. Dan 2.500, dan ya teman-teman gue di Facebook itu pada, anjir ntar lu bikin ini tiba-tiba 5.000, tiba-tiba ini ya.
Gue yang ya kan. kan menurut speedrun dan ya gue ya mengapresiasi lah kalian mensupport gue secepat ini. Cuma tolong dimaklumin kalau semisal gue posisinya emang nggak bisa cepat, makanya ya buat bikin animasi, buat bikin konten kayak gini kan perlu bahan, perlu topik, perlu waktu yang tepat kan ya. Sekarang Mhm. aja kita nge-record nih kan kita ada background ya itu tuh live count, jadi tuh gue ngitung dari tanggal berapa sekarang, tanggal 4 ya, tanggal 4 April. Sekarang udah 3.380. Ini video mungkin gue upload hari Kamis, jadi nggak tahu ntar hari Kamis udah 4.000 atau 3.000 sekian. Mhm. Buat next target harusnya gue target di 5.000, tapi karena melihat jadwal gue di bulan April sampai Mei ntar mungkin agak sibuk, jadi kita up target selanjutnya ke 10k. Di situ mungkin mungkin kita bakal bikin MV bareng-bareng sama beberapa teman gue, termasuk si Madlis Medlis ya, Airless Medi, Medlas ya. Media Medilah si Medi ini. Kita bikin MV sama beberapa teman lainnya buat backsoundnya, buat instrumen dan kawan-kawannya, pasti komposernya. Semoga aja bisa kesampaian, kalau misalnya ya kita cari event Mhm. lain lah buat meramaikan 10.000 subscriber. Yes, yes. Terus alhamdulillah kita habis ini bakal shout out apa namanya supporter-supporter kita yang baru-baru dari terakhir ini. Ya jadi Hey. eh Brek silahkan memulai dari yang awal pertama. Oke, shout out buat supporter Huracan Faiz yang udah ngedukung di Traktir. Yang pertama itu ada Romansyah. Terus ada Hilwana, wah dia MVP-nya kita. Hilwana tuh dia Wah. sangat sangat mensupport. Yang lanjut Ada Bantal. nggak tahu bantal siapa, kayaknya ini dia kalau nggak salah yang datang pas gue live stream tidur gitu, terus dia kasih nama bantal gitu. Ban- Sorry kalau misalnya nggak tahu siapa ya, namanya bantal sih dulu. Mhm. Nah, makasih banget udah beli burger. Terus ada si Lumi. Terus ada Al Hidup atau AI Hidup. Ya, gue juga pas ngasih kredit bingung mau ngetik L atau I, jadi tolong dimaafkan ya kalau salah. Terus Sorry ya. ada sorry ya, hidup pakai aja hidup sih, hidup. Terus ada tidak di FX 2 kali. Ada Rehan Tut, tutorial kali ya. Kayaknya Rehan Tut. antut dah dia, bukan. Ya kan. Kali. Oke, ada si Nelson juga. Terus ada Sifatan Naga. Dan yang terakhir buat bulan ini ada si Una. Gue masih belum bisa baca namanya dia, jadi salah kalau dimaafkan. Ya, sekali lagi terima kasih banget buat kalian yang udah beli burger, ya, beli burger di Traktir ID /Urkan Faiz. Mhm. Dan ya, dadah. Dadah. Dadah.